Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali program Sapa Gembala ingin menyapa saudara-saudara semua. Karena itu saat ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesesakan jiwa bukan hal yang baru bagi kita. Setiap kita akan sering menemui sepanjang kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita sudah berusaha keras untuk menghindari. Tetapi saudara-saudara, sekuat apapun manusia, maka manusia tidak bisa menyingkirkan masalah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan ketika masalah datang di dalam kehidupan kita. Ada sebagian orang yang mencoba untuk mencari pertolongan orang yang dianggap dapat menolongnya. Hasilnya adalah bahwa mereka yang kita andalkan pun banyak kali tidak bisa membantu masalah kita. Kalau kita tidak dapat mengandalkan kekuatan diri sendiri, bahkan juga mengandalkan orang lain, lalu apa yang harus kita lakukan ketika masalah, persoalan, pergumulan datang di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, Daud di dalam Mazmur 42 juga mengalami hal yang sama. Dia mengatakan di dalam ayat yang pertama, air mataku menjadi makananku, jiwaku gundah gulana. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang kelima. Dan di dalam bacaan kita pada hari ini, pemazmur bertanya pada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kalimat-kalimat Daud ini menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapinya itu sangat berat. Apa yang dilakukan oleh pemazmur di sini sangatlah menarik, saudara-saudara. Daud memberikan perintah bagi jiwanya sendiri untuk berharap kepada Allah. Di saat tekanan dari luar menyusahkannya, harapan-harapan yang ada seakan-akan sirna, Daud berseru untuk tetap berharap kepada Allah. Menurut Daud, kebesaran Allah mengatasi segala persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Allah akan selalu menjadi tempat bagi Daud berharap. Ia meneruskan dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang terkasih, kebanyakan manusia hanya akan bersyukur ketika masalahnya sudah selesai. Tetapi ternyata berbeda dengan Daud. Masalah yang dihadapi oleh Daud belum selesai. Tetapi Daud akan terus bersyukur kepada Allah di dalam kehidupannya. Bagi Daud, setiap saat dalam hidupnya itu adalah karya Allah yang patut untuk disyukuri. Saudara yang terkasih, hari ini di dalam perenungan firman Tuhan kita,
Kita mau bersama-sama melihat dan belajar dari sosok Daud yang ternyata memiliki kerinduan untuk mencari Allah, bertemu dengan Allah, dan berbicara dengan Allah. Tetapi di dalam situasi ini, ia tidak atau belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan saudara dan juga saya? Ketika persoalan-persoalan, ketika pergumulan tiada henti hadir di dalam hidup kita, sudahkah kita terlebih dahulu mencari Tuhan? Sudahkah kita terlebih dahulu mencari kehendak Tuhan? Bahkan di dalam masalah pergumulan yang kita hadapi, maukah kita selalu bersyukur kepada Allah? Karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Amin.